Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciprian Nusrendikaka, NIM 1970066416178 dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dalam video ini mengenai evolusi media penyimpanan data pada unit input dan output dalam sebuah komputer, yakni dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, yaitu dosen pengampu. Oke, kita masuk ke dalam penjelasan Gunawan Eskom. Evolusi media penyimpanan data. Yang perlu kita ketahui bahwa komputer hanya bisa bekerja bila ada perangkat input atau input device yang berfungsi untuk memasukkan perintah untuk kemudian diproses dan hasil akhirnya akan ditampilkan oleh perangkat output atau output device. Tanpa adanya input dan output, komputer hanyalah mesin yang tak berguna. Baik input ataupun output merupakan bagian komputer yang masuk dalam sistem mikroprosesor. Keduanya ini memiliki fungsi yang sama pentingnya. Jika salah satunya tidak ada, maka bisa dipastikan tidak akan bisa bekerja pada sebuah komputer tersebut. Nah, masalahnya, apakah kita sudah tahu input atau output dalam sistem komputer itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa input atau lebih lengkapnya input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa sinyal data maintenance atau sinyal input. Biasanya sinyal input merupakan data yang masuk dalam mikroprosesor. Sederhananya, perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Sedangkan output device merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Berikut ini adalah beberapa perangkat input sebagai berikut. Yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan bagian dari input device yang berfungsi untuk memasukkan perintah berupa karakter atau kombinasi. Keyboard adalah papan ketik yang terdiri dari jajaran tombol huruf A sampai Z dan tombol angka dari 0 sampai 9, serta tombol perintah seperti F1 sampai F9, Ctrl, Shift, dan masih banyak lagi. Jenis keyboard ini ada beberapa beragam sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi yang paling umum adalah keyboard QWERTY. Yang kedua ada mouse. Mouse juga bagian dari input device. Mouse berguna untuk menggerakkan kursor atau pointer pada layar monitor yang kita miliki. Yang ketiga ada joystick. Joystick juga bagian dari input device. Meskipun joystick digunakan hanya untuk bermain game dan tidak bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Yang keempat ada scanner. Nah, scanner ini perangkat device yang sama seperti mesin fotokopi yang berfungsi untuk mengcopy teks, gambar dalam bentuk digital. Scanner memiliki beberapa macam, yaitu flatbed scanner, PSC scanner, dan hand scanner. Yang kelima ada lightspan.
Lightspan ini merupakan perangkat device yang berguna untuk menggambar grafis atau teknis di komputer. Komputer akan membaca lightspan dengan sensor yang dimiliki. Biasanya seorang teknisi yang mempunyai lightspan. Nah, berikut ini adalah beberapa perangkat output sebagai berikut. Yang pertama ada printer. Printer merupakan bagian dari output device yang berguna untuk mencetak hasil dari proses atau perintah dalam bentuk kertas. Kita pasti sudah mengenal printer dan hingga saat ini printer berkembang mengikuti zaman. Contoh, printer yang saat ini digunakan adalah printer inkjet, printer laserjet, dan printer dot matrix. Yang kedua ada monitor. Monitor ini komputer takkan pernah bisa dipisahkan dengan yang namanya monitor. Monitor merupakan bagian dari output device yang berguna untuk menampilkan beberapa macam data yang ingin diketahui oleh para pengguna komputer. Data yang ditampilkan pada monitor merupakan olahan data yang berupa di perangkat penyimpanan kemudian diproses oleh prosesor. Rancangan monitor dari dulu cuma dapat memperlihatkan data DOS sebab sistem operasi yang ada baru kenal DOS. Akan tetapi saat ini telah ada rancangan GUI di mana pemakai lebih dari memudahkan dalam menjalankan komputer. Sebab manfaat serta memproses data diperlibatkan dengan sebuah gambar. Yang ketiga ada speaker. Speaker ini termasuk output device yang berfungsi untuk mengeluarkan data berupa suara yang telah diolah oleh prosesor dengan format tertentu. Biasanya speaker selalu digunakan di warnet, di tempat yang menyewakan komputer untuk bermain game. Tapi di era modern seperti sekarang ini, mulai merek terkenal sehingga merek lokal menawarkan berbagai macam speaker. Yang keempat ada proyektor. Proyektor ini merupakan bagian dari perangkat luar yang berfungsi untuk menampilkan data atau gambar kepada audiens. Proyektor biasanya ada di ruang meeting, ruang rapat, ruang kelas yang ada di sekolah maupun di perusahaan-perusahaan besar. Di era modern seperti ini, sekarang proyektor semakin canggih dan sangat dibutuhkan untuk presentasi. Yang keempat ada plotter. Plotter ini merupakan output device pada komputer dengan cara kerja yang sama seperti printer. Bedanya, plotter ini digunakan untuk mencetak kertas yang punya ukuran sangat besar seperti kertas A1, A2, dan juga A3. Sehingga umumnya plotter ini digunakan untuk mencetak peta atau poster dan banner. Kita juga bisa membuat MMT dengan plotter ini. Yang keenam ada handset atau headphone. Handset juga termasuk output atau mendengarkan data berupa suara atau visual dari komputer bagi para pengguna komputer. Biasanya handset digunakan di internet agar saat kita memainkan musik atau menonton film tidak mengganggu pengguna lain. Nah, di dalam gambar ini ada beberapa macam bentuk ya. Ada headphone, handset, earphone, hands-free. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai evolusi media penyimpanan data dalam komputer yang berupa input dan
output. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih.